kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam surat Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat 15. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak. Demikian firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berikan judul atau tema dasar hidup orang percaya. Ini akan menjadi dasar di mana kita hidup. Ini akan menjadi tuntunan kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima jaminan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya penempatan tradisi agama dan budaya yang berdampingan dengan iman Kristen seringkali menjadi perdebatan. Seringkali ini menjadi perdebatan karena masing-masing pihak tidak memiliki standar yang sama. Manakah yang seharusnya ditempatkan lebih tinggi, tradisi, budaya, ataukah iman? Kita sebagai orang Kristen pun juga diperhadapkan dengan tantangan ini. Tradisi, kita juga mewarisi tradisi. Budaya, kita pun juga mewarisi budaya. Iman, kita juga mewarisi iman. Kebingungan kita muncul seringkali dibingungkan dengan apa atau mana yang harus kita dahulukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tradisi itu pasti ada. Ketika kita lahir sudah ada tradisi. Salah satu contoh kecil tradisi yang sering kita lakukan, Natalan. Itu tidak ada dalam Alkitab, betul ya? Tapi itu diadakan di dalam kehidupan, dan itu terus-menerus dilakukan. Turun-temurun dari mbah-mbah kita dulu sudah ada Natalan ya? Sudah. Paskahan cari telur. Meskipun sesungguhnya itu tidak ada di dalam ajaran Alkitab, tapi itu sudah menjadi tradisi. Nek Paskahan identik dengan telur Paskah, nek Natalan identik dengan pohon Natal. Alkitab apakah mencatat? Tidak, tetapi itu sudah menjadi tradisi yang diwariskan terus-menerus dan terus-menerus dan secara keturunan diwariskan. Budaya. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di zaman Yesus, ada budaya? Ada. Di zaman sekarang, satu contoh kecil budaya saja Bapak Saudara. Ketika Bapak Saudara bergereja, budaya yang dilakukan
dilakukan oleh orang Indonesia pada umumnya apa? Kalau memakai pakaian batik, ada yang pakai batik? Ada, saya juga pakai batik. Ini adalah budaya nasional. Dan ini terus menerus terjadi. Lah, kenapa ada pendeta yang pakai jas? Apakah itu dilarang? Itu tidak ada yang melarang. Mau pakai jas batik tidak dilarang. Nah, kenapa banyak pendeta-pendeta itu memakai jas? Karena budaya. Kenapa sekarang ini juga masih banyak ya pakai jas? Kenapa pendeta-pendeta pakai jas? Karena misionaris yang datang ke Indonesia pada waktu itu memakai budaya mereka. Mereka memakai jas. Kenapa mereka memakai jas? Di Amerika, di luar sana Bapak Ibu Saudara, antara jemaat dan pendeta kita tidak bisa membedakan. Kenapa? Jemaat pakainya jas, berdasi, betul? Saudara lihat di film-film, ketika mereka bergereja, mereka pakai jas, pakai dasi. Kenapa? Yaitu budaya mereka. Mereka kesini menyampaikan berita Injil, mereka membawa budaya mereka. Dan budaya yang mereka bawa ke sini itu dipertahankan. Makanya tidak heran pendeta-pendeta masih pakai jas. Nah, sekarang di Indonesia enggak semua gereja jemaatnya memakai jas, betul? Ada yang pakai jas di sini? Just for you ya? Tidak ada. Artinya antara pendeta dan jemaat itu sesungguhnya sama secara budaya, culture. Makanya kalau jemaat pakai batik, pendetanya pakai batik itu hal yang lumrah. Kalau pendetanya pakai jas, jemaatnya pakai jas, Pak, lumrah enggak? Lumrah. Itu budaya dan itu tidak diatur di dalam gereja, di dalam Alkitab. Nah, kalau saudara coba sekarang, ada yang pernah keluar negeri? Belum ada ya, sama ya. Kalau sak kemen ya. Pernah keluar kota. Saya ke Kartosuro keluar kota. Betul ya? Ke Ngasem itu udah keluar kota belum? Ngasem itu masuknya mana? Karanganyar apa masih Boyolali? Nah. Oh, Sukoharjo. Iya kan? Karanganyar apa Sukoharjo? Manut lah. Kita ke Ngasem sudah keluar kota, betul ya? Nah, tapi budaya masih sama. Tapi kalau kita keluar negeri, saudara lihat sajalah di TV-TV, beda budayanya. Kalau mereka ke gereja pakainya jas. Nah, di Indonesia kalau batik itu menjadi budaya. Makanya saudara, tidak tahu mungkin di sini juga menerapkan gitu Pak ya, memberikan kebebasan kepada pendeta Pak ya untuk berkhotbah pakai jas atau pakai batik, tidak masalah. Ada gereja tertentu yang mewajibkan hamba Tuhan yang melayani firman atau pendeta yang melayani firman di gereja itu harus pakai jas. Ini kan ada. Tidak apa-apa, itu budaya, tidak ada yang salah. Nah, ketika ini diperhadapkan dengan imam Kristen, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita bingung. Baik tradisi, baik itu budaya, diperhadapkan dengan iman. Ini yang sering membingungkan. Ini terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ini kasus yang terjadi di jemaat Kolose. Kita akan lihat ada masalah di dalam jemaat Kolose. Ini berbicara tentang apa? Tradisi. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang budaya. Tetapi akan kita lihat nanti budayanya seperti apa yang sehingga mempengaruhinya. Nah, di tengah jemaat berkembang berbagai ajaran yang bertentangan, bahkan meremehkan ajaran Kristus. Ini yang sedang menjadi budaya di kalangan jemaat Kolose. Rupanya masalahnya adalah berbicara tentang ajaran. Paulus sangat detail memberikan pengajaran. Paulus sangat teliti ketika ia menerima suatu ajaran yang itu datang kepada jemaat yang pernah ia rintis dan pernah ia layani. Nah, di tengah-tengah jemaat berkembang berbagai ajaran menentang, meremehkan. Mereka diikat dengan larangan-larangan tertentu yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat ayat 14, 16, 18. Di situ tertulis, saya tidak mencatat di sini. Itu yang menjadi pemikiran Rasul Paulus. Jemaat di Kolose, kamu harus berdiri teguh dalam imanmu. Kamu harus punya dasar yang kuat dalam imanmu.
dasarnya adalah firman Tuhan. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Firman Tuhan tidak bisa diotak-atik mutlak. Itu menjadi dasar hidup imanmu. Nah, dari Kolose ini Bapak Saudara memberikan kita panduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya sebagai orang Kristen, serta apa yang Kristus lakukan untuk kita dan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lihat panduan ini. Yang pertama Bapak Saudara, tidak begitu jelas memang, kecil. Di sini gambarnya ada salib melambangkan iman Kristen, dan ini yang harus kita hidupi. Salib ini lambang kekristenan dan lambang bahwa Kristus ada di situ. Hidup dalam Kristus. Ini hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sebab apa? Ini adalah dasar orang percaya. Ini adalah dasar para pengikut Kristus. Setiap pengikut Kristus harus hidup di dalam Kristus. Paulus memulai dengan sebuah perintah sederhana namun mendalam, Bapak Ibu Saudara, yaitu hiduplah di dalam Kristus. Ini di ayat 6-7. Setelah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita dipanggil untuk terus-menerus berakar dan dibangun di dalam Kristus, di dalam Dia. Apa artinya? Ini berarti Bapak Ibu Saudara, seperti tanaman yang berakar dan tumbuh, kita harus terus-menerus bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian tentang Kristus. Dan ini melibatkan pembelajaran, ini melibatkan refleksi, ini melibatkan aplikasi ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya hidup di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita hidupnya di dalam Kristus? Kita melakukan perintah Yesus. Kita mengikuti teladan Yesus. Ketika kita melakukan teladan perintah Yesus, ini adalah satu indikasi bahwa kita hidup di dalam Yesus. Kita hidup di dalam Kristus. Gambarannya seperti tanaman yang berakar dan tumbuh. Kalau tanaman itu berakar, dia akan mudah mencari asupan makanan untuk ia hidup. Ketika ia sudah mendapat asupan makanan, maka tumbuhan itu akan terus bertumbuh. Ketika tanaman itu terus bertumbuh, terus mendapatkan makanan sesuai yang diharapkan, maka dia akan menghasilkan buah. Hidup di dalam Kristus pun demikian. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita mempersembahkan hidup kepada Kristus, kita berakar di dalam Kristus, maka kita akan hidup. Ketika kita hidup, maka kita akan mengalami satu pertumbuhan. Makin hari makin bertumbuh. Yang awalnya sering marah-marah sudah berkurang, yang awalnya masih sering tersinggung sudah mulai hilang. Ini pertumbuhan. Yang tadinya susah untuk melepaskan dosa, ini sudah mulai bangkit. Yang tadinya tidak setia menjadi setia, ini adalah pertumbuhan. Lalu ada buah yang dihasilkan. Apa buah yang dihasilkan? Mengikuti teladan Yesus. Artinya ada karakter Yesus di dalam hidup kita. Ini sebagai buah yang nyata bahwa orang Kristen itu dia adalah orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Nah, ini sebagai aplikasinya Bapak Ibu Saudara. Kita perlu menanyakan dalam diri sendiri, apakah iman saya berakar dalam Kristus? Perlu kita periksa. Bagaimana Anda membangun iman Anda? Melalui doa, pembacaan Alkitab, persekutuan dengan sesama orang percaya. Sudahkah ini ada? Hidup dalam Kristus minimal sudah ada ini. Doa, pembacaan Alkitab, persekutuan dengan sesama. Ada persekutuan-persekutuan. Dalam setiap keputusan dan tindakan, renungkan apakah Anda melakukannya dengan iman dan rasa syukur kepada Tuhan. Ingat ayat 6-7. Apa yang disampaikan di situ? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Garis besarnya, hidupmu tetap di dalam Dia. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tetap di dalam Yesus. Engkau tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan Yesus. Ayat berikutnya, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh, imanmu semakin teguh. Lalu kemudian dilanjutkan di situ, dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita hidup di dalam Kristus, minimal Bapak Ibu Saudara, ini ada dalam diri kita. Di ayat 6 dan ayat ke-7, kita berakar, hidup kita dibangun di atas Dia. Kita bertambah teguh dalam iman, imanmu semakin teguh, bukan semakin loyo, bukan semakin menjauh dari Tuhan ketika ada masalah, tetapi justru semakin mendekat dengan Tuhan. Lalu kemudian di sini, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mampu enggak kita bersyukur dalam hidup ini? Ada tantangan, kita masih bisa bersyukur. Oh, bersyukur Tuhan, meskipun ada tantangan, Tuhan masih menolong. Itu hidup di dalam Kristus. Bukan kita semakin menjauh, tetapi justru semakin mendekat, karena kita tahu bahwa ini adalah dasar kita menjadi orang percaya. Menjadi orang percaya bukan berarti kita di luar permasalahan, enggak. Tetapi ketika ada masalah, bagaimana kita menyikapi permasalahan itu. Itu dasarnya Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap keputusan dan tindakan, renungkan apakah Anda melakukannya dengan iman. Penting, iman dan rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan lihat. Saudara sudah pernah melihat gambar ini? Ini adalah Aristoteles. Siapakah Aristoteles? Dia adalah seorang filsuf Yunani. Lalu ada apa dengan seorang filsuf? Nah, ini yang membahayakan. Harus waspada terhadap ajaran palsu. Di ayat 8 Bapak Ibu Saudara, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini adalah yang dihadapi jemaat di Kolose. Mereka diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang berat. Banyak para filsuf. Saudara tahu filsuf? Nah, ini yang disampaikan oleh Paulus, memperingatkan agar tidak tergiur oleh filsafat dan ajaran yang bertentangan dengan Kristus. Ajaran-ajaran ini bisa tampak bijaksana secara manusiawi, tapi sebenarnya menjauhkan dari kebenaran. Ini saudara, apa sih filsafat? Filsafat itu cinta pada pengetahuan dan kebijaksanaan. Baik ya, tampaknya baik, tampaknya ini sangat menolong. Tapi kalau kita melihat, umumnya filosofi adalah sebuah kajian masalah yang mendasar dan umum berhubungan dengan berbagai persoalan. Ketika ada persoalan, nah ini akan dikaji. Dikaji itu dicari, mencoba menyelesaikan. Dia mencoba mencari bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perhatian Paulus di sini adalah eksistensi tentang Allah, eksistensi tentang Yesus Kristus. Pengajaran tentang Yesus Kristus itu dikaburkan oleh para filsafat, para filsuf ini. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang eksistensi Allah. Allah itu ada atau tidak ada. Makanya banyak seorang filsuf, ya, mereka adalah orang yang ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Karena apa? Kalau dia harus mempercayai adanya Tuhan, seorang filsuf itu tadi apa? Dia mengkaji. Bagaimana mengkaji Tuhan? Bagaimana ia bisa membuktikan Tuhan itu ada? Wong tidak bisa melihat, wong tidak bisa diurai. Bagaimana mempelajari? Wong dia tidak bisa mempelajari. Dari mana ia bisa mempelajari? Hati-hati. Ini seorang filsuf. Dia akan, ini Bapak Saudara,
membuat sebuah kajian. Dia membuat instrumen-instrumen sehingga pada akhirnya kalau berbicara tentang Allah, dia akan menjawab bahwa Allah itu tidak ada. Karena bagi mereka harus real, ada pengetahuan. Bagaimana bisa mengetahui Allah? Allah nggak bisa dilihat. Ada satu video lama saya pernah menyampaikan. Seorang profesor dengan seorang anak kecil. Profesor ini punya tetangga di daerah Afrika sana. Dan tetangganya itu habis atau mendapatkan sebuah penghargaan. Lalu profesor ini dengar kabar itu. Lalu ketika ia mau berangkat mengajar, dia bertemu dengan anak kecil. Hei, saya lupa namanya, sebut saja Nak. Hei Nak, dengar kamu dapat penghargaan. Lalu kata anak kecil ini, puji Tuhan. Iya, semua karena Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena dia adalah seorang filsuf, dia adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, maka dia akan bertanya kepada anaknya, Tuhan, siapa Tuhan? Dia adalah penciptaku. Apakah kamu bisa melihat? Tidak. Apakah kamu bisa meraba? Tidak. Ada salah satu ilmu yang ia pelajari. Segala sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, berarti tidak ada. Ini seorang filsuf, saudara, hati-hati. Kalau bertemu dengan orang ini, maka sudah pasti ini seorang filsuf. Lalu anak kecil ini menjawab, ada Tuhan itu. Dia tidak bisa mbok pegang, mbok raba, tidak bisa. Dia tidak bisa mbok lihat. Segala sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba berarti tidak ada. Ketika saat ini seolah-olah masuk akal, betul ya? Secara pengetahuan, logika masuk akal. Tetapi iman, saudara. Salah satu contoh ketika saya menyampaikan, saudara, saya punya uang 10 miliar. Saudara mau tak kasih masing-masing 100 juta. Saudara bisa percaya? Seorang filsuf akan menyampaikan gitu. Gak percaya, kenapa? Lah dibuktikan ranek detail. Nah, karena saya tidak bisa membuktikan, tapi seorang anak kecil ini ketika profesor ini mau masuk mobil, cekrek, profesor, dia tanya, apakah profesor punya gelar itu untuk mengajar? Oh iya. Apakah profesor itu pintar? Ya, saya seorang dosen, saya mengajar. Dari mana profesor tahu kalau profesor itu pintar? Karena saya punya otak, saya punya akal, saya punya pikiran. Ini menjadi balasan menohok anak kecil ini. Apakah profesor bisa melihat pikiran profesor? Tidak. Apakah profesor bisa memegang pikiran profesor? Tidak. Berarti pikiran profesor tidak ada. Profesor tidak punya pikiran. Bengong langsung. Kaget. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang membedakan. Dan hati-hatilah dengan seorang filsuf. Ketika saudara membaca buku-buku tentang filsuf, seorang filosofis, hati-hati. Itu yang akan menggoyahkan iman. Sebab apa? Banyak orang akhirnya memilih ateis karena dia seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini masalah yang dihadapi jemaat Kolose. Diperhadapkan dengan filsuf-filsuf. Seorang yang senengannya ini, dia adalah cinta akan pengetahuan dan bijaksana. Sepertinya bijaksana, padahal menyesatkan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi perhatian penting Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Kolose, supaya waspada terhadap ajaran palsu. Dan apakah di dalam kekristenan masa kini ada ajaran palsu? Saudara, beberapa kali saya sering menyampaikan berkaitan dengan ideologi dan doktrin. Akhir-akhir ini tapi sekarang sudah surut. Sudah mulai muncul namanya Kristen progresif.
yang menyampaikan bahwa keselamatan itu ada di luar Yesus. Firman Tuhan apa? Menyampaikan dan keselamatan di luar Yesus. Sudah sangat jelas firman Tuhan. Tetapi ini dibelokkan. Dia adalah seorang teolog, dia adalah seorang pendeta. Dia mengajarkan kepada jemaat tentang firman Tuhan, seolah-olah apa yang dia sampaikan adalah suatu kebenaran, padahal penyimpangan. Nah, ini salah satu contohnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus berhati-hati terhadap ideologi dan doktrin yang mungkin menggantikan atau menambahkan pada ajaran Kristus. Setiap ajaran atau filsafat harus dinilai dan dibandingkan dengan firman Tuhan. Kita juga perlu mengkaji setiap doktrin, mengkaji setiap ajaran itu dengan apa? Firman Tuhan. Ya, ini dasar kita sebagai orang Kristen yang kita yakini. Aplikasinya adalah evaluasi ajaran atau filosofi yang ada, yang Anda terima dalam kehidupan sehari-hari, apakah sesuai dengan Alkitab. Termasuk apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan, saudara. Saudara perlu mengkaji ulang, perlu mempelajari ulang, sesuai tidak dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti saya menyimpang, mengajarkan ajaran yang menyimpang. Nah, saudara harus teliti itu. Jadikan Alkitab sebagai standar utama dalam menilai kebenaran ajaran yang Anda hadapi. Mungkin saat ini saudara kita tidak tahu, eranya ini sudah era bebas sekali. Banyak ajaran-ajaran kekristenan yang mungkin sepertinya itu kebenaran, tapi sesungguhnya menyimpang. Kita bisa melihat dari Alkitab. Kita lihat Alkitab kita sesuai tidak? Yang ketiga bagi saudara, yaitu otoritas Kristus. Ini dalam ayat 9 ayat 10, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kristus segala kepenuhan Allah berada. Kristus adalah kepala dari segala kekuasaan dan pemerintahan. Kristus memiliki otoritas tertinggi atas segala sesuatu dan kita harus mengakui serta tunduk pada kekuasaannya dalam hidup kita. Siapakah yang berotoritas dalam hidup kita? Ego kita, keakuan kita, atau Kristus? Ini penting saudara. Kalau kita meletakkan dasar sebagai orang percaya, kita seharusnya meletakkan dasar kita itu kepada siapa? Kristus. Kalau kita meletakkan kepada Kristus, berarti siapa yang berotoritas? Siapa yang punya wewenang penuh terhadap hidup kita? Kristus. Rasul Paulus menyampaikan kesaksiannya dengan menyampaikan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam. Artinya setiap kehidupan, setiap apapun yang ia lakukan, setiap apapun yang ia perbuat, dasarnya dimulai dari Kristus. Ia melakukan segala sesuatu, dasarnya dari Kristus. Ia menyampaikan segala sesuatu, dasarnya dari Kristus. Kristus itu menjadi pusatnya, sentriknya, bukan keakuannya, bukan aku. Nah, kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ketundukan kita kepada Kristus itu sampai sejauh mana. Terkadang kita masih mengandalkan pikiran kita yang terbatas. Terkadang kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas. Ketika kita menemui sesuatu hal, kita sering mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan Kristus. Kalau kita tidak melibatkan Kristus, pertanyaannya, benarkah Kristus berotoritas di dalam hidup kita? Atau aku yang berotoritas? Loh, ini kan hidupku, mata apane juga ya sekarang ku urep-urepku dewe gitu. Kita tidak bisa. Tadi sempat ada diskusi menarik di kelas pemuda. Ketika beribadah, terkadang ada merasa bahwa seolah-olah ibadahku hampa. Lalu itu menjadi diskusi yang baik. Oke, kita diskusi. Menurutmu apa? Terkadang kita datang ke gereja, pulang, aku di gereja nggak dapat apa-apa.
Saudara pernah mengalami? Aku nang gereja ya biasa-biasa wae, tidak ada sesuatu yang bisa ku dapat. Ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu sebelum saya melayani di sini, saudara. Ada seorang yang nyeletuk seperti itu. Aku nang gereja ora entuk apa-apa. Pertanyaannya adalah, kenapa pulang dari gereja kok gak dapat apa-apa? Sepakat tadi dengan pemuda, motivasi. Ketika kita datang ke gereja dengan harapan aku mau dipuaskan, aku mau Tuhan mendengarku, aku mau Tuhan melakukan segala sesuatu untukku. Hei, berhenti, jangan kau lanjutkan. Ketika kita datang bergereja, kita beribadah kepada Tuhan, siapa yang ingin disenangkan? Siapa yang ingin dipuaskan? Setuju, Bapak Saudara? Ketika kita datang ke gereja, bukan kita mencari supaya aku disenangkan, supaya aku dipuaskan. Kebalik. Ketika kita datang kepada Tuhan, justru kita harus berpikir, aku harus menyenangkan Tuhan. Aku ingin mendengarkan Tuhan. Bukan sebaliknya, aku ingin didengar. Aku ingin disenangkan. Ya, kebalik. Ketika kita datang ke gereja, tujuannya aku mau menyenangkan Tuhan. Begitu juga berkat damai sejahtera. Saudara ke gereja mau cari berkat damai sejahtera, saudara gak dapat. Karena apa? Tujuanmu sudah salah. Kalau kita bergereja, kita harus datang kepada Tuhan supaya apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Diamini? Ketika kita sudah mendapatkan kebenaran itu, berkat damai sejahtera datang kepada saudara. Ketika engkau memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Itu waktu yang tepat untuk kita didengarkan. Kalau kita ke gereja, ini waktunya kita beribadah, waktunya kita menyenangkan hati Tuhan, waktunya kita mendengarkan Tuhan. Waktu Tuhan mendengarkan kita ada waktunya sendiri. Saudara punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Waktunya saudara, Tuhan dengarkan hatiku, Tuhan dengarkan permintaanmu, itu waktunya tersendiri. Tuhan bisa jawab itu melalui firman-Nya. Saudara pernah mengalami, wah puji Tuhan ketika aku bergereja, Tuhan menjawab doaku. Tuhan menjawab apa yang kuharapkan selama pergumulan ini. Ibadah itu waktunya kita mendengar Tuhan, bukan waktunya kita didengar Tuhan. Waktunya kita menyenangkan Tuhan, bukan waktunya Tuhan menyenangkanku. Dalam pujian itu, menyenangkanku atau menyenangkanmu? Menyenangkanmu, betul ya? Mensenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Itu yang seharusnya kita lakukan ketika kita beribadah. Pertanyaannya, sudahkah ibadah kita menyenangkan hati Tuhan? Saudara, ini yang perlu menjadi perenungan. Ini adalah otoritas Kristus, saudara. Kita datang ke sini, ya kita harus tunduk kepada Kristus. Ibadah itu adalah rangkaian. Bukan pas waktu doa syafaat, bukan pas firman, bukan pas puji-pujian, bukan pas doa penutup, tapi satu rangkaian, mulai dari doa pembukaan, ada puji-pujian penyembahan, ada syafaat yang dinaikkan, ada firman, bahkan sampai doa berkat. Itulah ibadah. Apakah di dalam ibadah itu ada otoritas Kristus? Apakah hidup kita itu sepenuhnya dikendalikan oleh Kristus, atau kita yang mengendalikan diri kita? Kalau kita sedang beribadah tetapi asik sendiri, hidup kita dikendalikan oleh diri kita. Lihat kanan kiri saudara, asik sendiri apa enggak? Kalau Tuhan berotoritas, kita pasti fokus pada ibadah kita. Apapun yang terjadi, gangguan apapun pasti akan diabaikan, karena aku mau beribadah kepada Kristus. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara, pertimbangkan apakah Anda sudah mengandalkan Kristus sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan.
Kalau kita mengandalkan Kristus, berarti Kristus itu berotoritas penuh dalam hidup kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya menyadari kekayaan dan otoritas Kristus dalam hidup saya? Kristus senantiasa berkuasa atas hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita senantiasa ngobrol dengan Yesus, sampaikan dengan Yesus. Oh Tuhan, aku mau melakukan ini, sampaikan. Mohon berkat. Ini sebagai aplikasinya. Perlu ada pertimbangan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, yang keempat. Apa yang keempat Bapak Ibu Saudara? Tidak dibesar-besarkan sih, tapi memang berat. Utang. Coba, utang itu memberatkan, apalagi berbunga. Betul ya? Berbunga itu sangat memberatkan. Kemenangan Kristus. Apa artinya ayat 11 sampai 15 Bapak Saudara bisa baca. Kristus telah mengalahkan dosa dan kuasa jahat. Dia membebaskan kita dari hutang dosa dan meruntuhkan kuasa musuh. Kristus menghapuskan hutang dosa kita dan memberikan kemenangan. Kita dimenangkan. Memberikan kemenangan atas dosa dan kuasa jahat. Dengan menyalibkan kuasa jahat, Kristus telah menunjukkan bahwa Dia adalah pemenang mutlak dan kita turut serta dalam kemenangan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa apa yang menjadi dasar hidup orang percaya ini benar-benar harus melekat dalam diri kita. Ada 3 hal dan 4 kemenangan Kristus ini yang harus juga kita jaga. Di mana kita dimenangkan oleh Kristus. Kita sudah diangkat dari dosa bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita untuk menjadi pribadi yang terbebas dari dosa. Tidak. Kita menjadi pribadi yang tidak berdosa oleh karena karya Kristus nyata dalam hidup kita. Karena Kristus telah membayar lunas hutang kita. Dari hutang itu harusnya apa yang kita dapatkan, saudara? Mati, kematian. Tapi karena Kristus sudah menanggung dan Kristus sudah memenangkan, maka kita sudah tidak lagi menanggung kematian kekal. Lalu kita diberikan oleh Kristus kehidupan karena apa? Sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dengan nyawanya Dia membayar dosa kita. Selesai. Tidak ada lagi perbudakan dosa. Tidak ada lagi ikatan dosa. Tapi kita menjadi orang yang bebas. Aplikasinya Bapak Saudara. Kristus menghapuskan hutang dosa kita dan memberikan kemenangan atas dosa dan kuasa jahat dengan menyalibkan kuasa jahat. Kristus telah menunjukkan bahwa Dia adalah pemenang mutlak dan kita turut serta dalam kemenangannya. Apa respon kita terhadap kemenangan Kristus? Masihkah kita berhitung waktu untuk Tuhan? Masihkah kita bermalas-malas untuk setia? Masihkah kita bermalas-malas untuk taat? Masihkah kita bermalas-malas untuk meneladani Yesus? Kita sudah dibayar lunas dan hutang maut, kematian. Kita sudah dijamin. Kita sudah dibebaskan dari kematian. Masihkah kita berhitung kepada Tuhan? Renungkan ini Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya, dan dikasih Tuhan, marilah kita membangun hidup berdasarkan Kristus, berakar dalam Dia, dan hidup dengan penuh rasa syukur. Waspadalah terhadap ajaran yang menyesatkan, dan teruslah mengandalkan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Dengan demikian kita akan hidup dalam kemenangan yang telah diberikan Kristus dan menjadi saksi yang hidup dari kasih dan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menegaskan kita kembali, meneguhkan kita kembali bahwa kita hidup harus ada dasar yang kuat. Apa dasarnya? Dasar kita hidup adalah kebenaran firman Tuhan.
Kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus waspada. Kita harus menjadi pribadi yang waspada. Lalu kita harus mengakui otoritas Kristus yang ada dalam diri kita. Dan kita bersyukur. Karena apa? Kristus memenangkan kita. Kita tidak turut dalam hukuman, tetapi Kristus membebaskan kita dari hukuman. Amin. Bapak Saudara dikasih Tuhan, betapa luar biasanya Kristus dalam hidup kita. Dia begitu baik. Dia menyelesaikan apa yang seharusnya tidak Ia selesaikan. Ia menggantikan dosa kita dengan mengorbankan dirinya. Apa respon terhadap keselamatan? Bagaimana dengan hidupmu? Apa yang akan kau lakukan? Pemain musik singer sedang masuk ke depan. Apa yang akan kau lakukan atas hidup? Kasih yang sudah Ia nyatakan perlu diresponi. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Persembahkanlah hidupmu padanya. Itu sebagai respon kita terhadap kasih anugerahnya. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Ku hidup bagimu. Dialah kebenaran. Dialah Yesus yang menyelamatkan kita. Dia memberikan hidup. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Panggilan hidupmu, panggilan hidupmu adalah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku rindu anugerahmu, anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menghadapmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau. Saya mengajak Bapak Saudara untuk berdiri. Dengan kesungguhan hati kita, nyatakanlah kasih-Mu kepada kami. Nyatakanlah penyerahan hidupmu hanya kepada-Nya. Biarkan Yesus yang berotoritas dalam hidupmu, dan letakkanlah Yesus sebagai dasar hidupmu sebagai orang percaya. Kami bersyukur Yesus atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga menanggung semua dosa, hutang yang ada pada kami. Tuhan bayar lunas, dan kami mendapatkan pengampunan daripada Tuhan.
Inilah keputusan kami, komitmen kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu Tuhan, hatiku tetap Engkau. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami. Firman-Mu ini menjadi dasar hidup kami sebagai orang-orang percaya. Firman-Mu ini menjadi dasar hidup kami sebagai para pengikut Kristus. Dan Kristus menjadi teladan hidup kami. Setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setiap kami menjadi pelaku-pelaku setiap hal yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah firman-Mu ini bukan hanya sebagai hal yang harus kami dengar saja, tetapi perlu kami mengimani, meyakini, mempercayai. Perlu kami yakini bahwa firman-Mu ini menjadi dasar hidup kami, keyakinan iman kami, dan menjadi penuntun hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu pada kesempatan ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak akan berhenti menolong kami, membimbing, memimpin kami, senantiasa kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan meninggalkan tempat kudus Tuhan. Kami akan pulang. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam perjalanan pulang kami, hingga kami sampai di rumah dengan penuh sukacita, damai sejahtera, karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesus. Pulanglah saudaraku. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah kiranya kehidupan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, dan diberkatilah Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, kita beriman, karena kita bergantung bersandar pada satu pribadi yang sama, yaitu Kristus Yesus Tuhan, sumber pengharapan kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.